Kita kembali lagi di program Hikmah ya sahabat. Apakah sahabat semua sudah sarapan? Kalau belum, mungkin menu yang satu ini bisa dijadikan pilihan pagi ini. Sahabat Hikmah pasti tahu dong kue donat. Atau jangan-jangan donat adalah kudapan favorit sahabat. Yap, penganan berbentuk bulat dengan lubang di tengah ini biasanya dijadikan teman pendamping untuk menikmati teh atau kopi. Dan sekarang ini pembuat donat sangat kreatif, memodifikasi donat dengan berbagai bentuk yang unik. Misalnya donat dengan dihiasi topping berbagai karakter kartun. Sangat menarik bukan? Donat dikenal pertengahan abad ke-19 di Belanda. Saat itu donat disebut sebagai oliekoek atau kue minyak. Ketika itu donat belum berlubang di tengahnya. Wujudnya berupa bola-bola kue yang digoreng dengan lemak babi sampai berwarna coklat keemasan. Baru di tahun 1847, seorang kapten kapal Amerika membuat lubang di tengah adonan oliekoek supaya nggak perlu membuat isiannya. Dan sekarang setelah donat sangat mendunia, donat tidak hanya dimodifikasi dari bentuk, isian, atau olesan atasnya saja, tapi juga cara memasak termasuk bahan-bahannya. Bagi umat Islam yang haram mengkonsumsi lemak babi, donat tentu harus digoreng dengan minyak sayur yang halal bahannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Donat pun tetap eksis hingga sekarang, bahkan bisa menjadi camilan penunjang nafkah bagi masyarakat menengah bawah. Ibu Asyaroh Mulyanti atau akrab disapa Bu Saroh, seorang penjual keliling aneka makanan kecil di wilayah Pancoran Mas Depok. Ia menjual donat, cireng, serta beberapa kudapan lainnya. Semua makanan yang ia jual adalah buatannya sendiri. Kudapan utama yang ia buat adalah donat, karena memang paling banyak peminatnya. Bahan pembuat donat sebenarnya sederhana saja, yaitu terigu, pengembang kue, kuning telur, gula, garam, dan margarin. Namun prosesnya yang membutuhkan ketelitian lebih. Pertama, campurkan terigu, gula, kuning telur, dan garam. Tambahkan air matang dan uleni hingga merata. Kemudian tambahkan margarin dan uleni lagi, sambil dibanting-banting perlahan ya. Setelah terlihat sedikit mengembang, diamkan adonan selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, adonan siap untuk dibentuk. Ada yang diberi isian selai coklat, ada pula yang cuma dilubangi tengahnya. Lalu diamkan lagi selama kurang lebih 10 menit. Barulah donat siap untuk digoreng. Saat dijual, donat akan diberi taburan gula halus. Kemudian Bu Saroh menyiapkan cireng sebagai penganan berikutnya. Caranya juga cukup mudah. Bawang putih diulek bersama ketumbar, lalu masak dengan 2 gelas air yang diberi garam. Selanjutnya masukkan bumbu penyedap. Ketika sudah mendidih, masukkan sagu dan aduk hingga merata. Aduk terus dengan api kecil, kemudian angkat jika sudah merata. Dinginkan dan adonan cireng yang sudah matang ini siap dicetak. Wanita 52 tahun ini belajar membuat aneka penganan secara otodidak saja. Kesibukan Bu Saroh menyiapkan dagangan sesekali terhenti karena harus mengurus atau mengawasi Iko, anaknya yang berkebutuhan khusus. Lahirnya sih biasa normal, cuma dia emang suka kejang ya. Tapi waktu dia umur 9 tahun, dia kejang, saya tidak tahu ya. Dia masih SD negeri gitu ya, dia tidak tahu dia jatuh. Setelah jatuh itu dia kejang-kejang, terus saya bawa ke rumah sakit Cipto. Waktu itu dibilang ada saraf kejepit lah ya, lalu ada
gangguan penyempitan dan gangguan di otak itu. Meski sudah memasuki usia dewasa, tapi anak sematawayang Bu Saroh ini masih harus bergantung pada orang tuanya. Kondisi ini tentu membuat hati Bu Saroh menjadi risau. Begitu banyak kekhawatiran yang ia rasakan terkait kesehatan Iko, termasuk masa depannya. Namun Bu Saroh berusaha terus optimis dan selalu berdoa yang terbaik untuk anaknya. Ya, semua tergantung Yang Maha Kuasa. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya sudah banyak berdoa sama Allah, tapi Allah Maha Pengasih, Maha Pelindung, Maha dari segalanya. Kita merawat anak ada hikmahnya, juga bersyukur aja yang ada. Kita terimain yang pemberian dari Allah segalanya. Orang kadang, ini penyakit tidak sembuh, tapi aku yakin suatu saat Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, akan diberi kesembuhan sama Allah. Keyakinan Bu Saroh bukanlah hal yang mustahil, mengingat doa seorang ibu pada anaknya sangat mustajab. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doa orang tua kepada anaknya, doa orang-orang yang berpuasa, dan doa orang yang sedang safar. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam sejarah Islam, Imam Bukhari, imam besar yang merupakan punggawa para ahli hadis, semasa kecilnya mengalami kebutaan. Ibunda Imam Bukhari tidak henti-hentinya berdoa, memohon pada Allah Ta'ala untuk kesembuhan anaknya. Allah pun mengabulkan doa sang ibu dengan menyembuhkan penglihatan anaknya. Berjualan makanan sudah dijalani Bu Saroh 5 tahun terakhir, karena hanya inilah jalan menjemput rezeki halal yang mampu ia lakukan. Sunari, suaminya hanya bisa membantu sedikit karena ia dalam kondisi sakit. Saya sekarang posisi saya dagang, usaha makanan kecil dan sayur mayur. Lalu saya jalani setiap harinya untuk biaya hidup saya dan anak-anak saya. Suami saya sudah 3 tahun sih punya penyakit jantung. Terus kemarin bulan Januari dibilang ada sakit di ginjalnya. Siang hari selepas sholat zuhur, Bu Saroh mulai berkeliling menjajakan makanan kecil buatannya. Ia berjualan dari rumah ke rumah, juga ke tempat-tempat ramai. Makanan kecil yang paling banyak diminati pembeli adalah donat dengan taburan gula halus. Bu Saroh juga memiliki beberapa pelanggan yang kerap memesan makanan kecil dagangannya untuk diantar ke rumah mereka. Karena emang makanannya juga enak-enak, ya udah saya suka order ke dia untuk kalau mau arisan atau pengajian gitu ya, sampai sekarang kayak gitu, atau mau bikin lah makanan apa gitu, suka ya udah walaupun nggak ada acara sedikit bawain Mbak ke sini gitu. Dengan berjualan makanan kecil, Bu Saroh berusaha bertahan hidup bersama keluarganya. Rumah peninggalan orang tua yang sederhana menjadi saksi perjuangan hidup seorang wanita yang tetap berdiri tegak meski harus menjadi tulang punggung keluarga. Menjajakan dagangan dengan berjalan kaki tentu cukup melelahkan. Baik panas atau hujan harus dihadapi demi memenuhi kebutuhan keluarga. Saya berkesannya alhamdulillah orang pada nerima saya ya. Malah pada baik gitu. Kadang-kadang saya hujan ya, Bu masuk Bu gitu, payungnya di Bu gitu, alhamdulillah gitu. Jadi semangat saya gitu. Mungkin Allah gimana ya, mungkin saya selalu jadi bikin semangat gitu. Makanya saya walaupun sampai dimanapun masih saya sehat, kayaknya masih bisa ngelihat anak saya, bisa jagain anak saya. Mungkin goreng-gorengan kalau masih sehat saya nggak akan lupain gitu. Penganan Bu Saroh dijual mulai dari harga Rp1.000 hingga Rp2.500 per buahnya.
Setiap hari bisa dibilang dagangan Bu Saro selalu habis terjual. Dan Bu Saro pun mengantongi keuntungan bersih sebesar Rp50.000. Bukan jumlah yang cukup besar memang, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya saja. Namun hal ini tidak membuat Bu Saro kecil hati. Alhamdulillah dengan uang segitu sebenarnya dibilang gak cukup, tapi mensyukurin aja ya. Tapi ada aja pintu rezeki ya, saya bilang gitu. Ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, alhamdulillah saya diberi kesehatan. Walaupun dengan saya capek, letih, lelah, tapi saya lihat lebih parah lagi kalau orang diberi sakit. Bagaimana dia tidak bisa apa tanpa daya. Tapi ya Allah selalu, saya semangat hidup saya selalu diberi kesehatan. Manusia paling mulia, Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah. Hanya meminta dicukupkan rezeki untuk kebutuhan pokok saja. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad berupa makanan yang secukupnya." Memang, terkadang sebagai manusia kita lebih sering melihat ke atas, membandingkan diri dengan orang yang memiliki lebih banyak harta daripada kita. Padahal justru lebih banyak pelajaran bisa kita petik jika melihat ke bawah pada orang-orang yang tidak seberuntung kita. Bagaimana mereka sudah sangat bersyukur hanya dengan terpenuhinya kebutuhan pokok saja. Alhamdulillah, kita bisa mengambil banyak hikmah dari kisah Bu Saro dan Pak Kamil ya. Dengan kesabaran dan rasa syukur, kita insya Allah akan menjadi orang yang berbahagia, menggali hikmah, menuai berkah.